500 tentara Ukraina gugur seusai dihantam rudal pesawat Su-25 Rusia. Puluhan tank ikut hancur. Operasional taktis dan penerbangan militer menghantam 18 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 9 Juni 2022. Akibat dari serangan udara, lebih dari 200 nasionalis Ukraina gugur. 5 tank, 2 peluncur roket ganda Grad, beserta depot senjata roket dan artileri di dekat desa Verkhnekamenskoye, Republik Rakyat Luhansk hancur. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh sebuah pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat desa Mazanovka di Republik Rakyat Donetsk. Pasukan rudal dan artileri menghantam 56 pos komando, 127 posisi tembak unit artileri Angkatan Bersenjata Ukraina, serta 273 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer. Sebagai akibat dari serangan tersebut, lebih dari 300 nasionalis Ukraina, 7 kendaraan lapis baja, 2 peluncur roket ganda Grad, 12 senjata artileri lapangan dan mortir, 24 kendaraan khusus hancur. Unit taktik Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah mulai membersihkan jalan dan hutan Taman Nasional Svyatogorsk di area pemukiman Svyatogorsk Yarovaya, Studenok dan Sosnovoye di Republik Rakyat Donetsk. Selama 1 hari terakhir, 126 ranjau dari berbagai jenis yang dipasang oleh nasionalis Ukraina, termasuk 54 ranjau anti-tank, telah ditemukan dan dihancurkan. Hingga 200 tentara Ukraina mati saban hari dalam serangan militer Rusia. Dan hanya tambahan persenjataan Barat yang bisa membalikkan serangan Rusia, mengurangi korban dan memaksa Moskow ke meja perundingan. Hal itu diungkapkan penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak seperti laporan Associated Press Jumat 10 Juni. Kehilangan harian antara 100 dan 200 tentara Ukraina adalah akibat dari kurangnya keseimbangan antara Ukraina dan Rusia yang menghancurkan hampir semua hal non-nuklir di garis depan dalam upaya Ukraina untuk maju di wilayah Donbas timur Ukraina di sekitarnya. Kata Podolyak kepada BBC dalam sebuah wawancara yang disiarkan Kamis 9 Juni. Baru-baru ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan jumlah korban tewas tentaranya setiap hari mencapai 100 orang. Tapi Podolyak mengatakan jumlah itu bertambah. Para pejabat Ukraina menunjuk pada kerugian yang meningkat untuk menekankan permintaan mereka akan lebih banyak senjata Barat. Yang sangat penting bagi keberhasilan tak terduga negara itu dalam menahan pasukan Rusia yang lebih besar dan lebih lengkap. Setelah upaya ceroboh untuk menguasai Kiev pada hari-hari awal perang, Rusia mengalihkan fokusnya ke wilayah Donbas yang berisi tambang batu bara dan pabrik. Namun kemajuannya di sana dianggap lamban oleh Barat. Podolyak memperbarui seruan pemerintahnya kepada Barat untuk memasok Ukraina dengan lebih banyak sistem peluncur roket ganda. Ketakutan Barat bahwa peluncur roket akan digunakan untuk menyerang sasaran di dalam Rusia dan berpotensi meningkatkan konflik menjadi kebakaran yang lebih luas. Podolyak mengatakan itu tidak akan terjadi. Kerja keras di Donbas berlanjut pada Jumat, di mana seorang gubernur Ukraina mengatakan pasukannya bertempur untuk setiap rumah dan setiap jalan di Severodonetsk, fokus pertempuran baru-baru ini. Severodonetsk berada di kantong terakhir wilayah Luhansk yang belum diklaim oleh Rusia. Gubernur Luhansk Serhiy Haidai mengatakan kepada The Associated Press bahwa pasukan Ukraina mempertahankan kendali atas zona industri di tepi kota dan beberapa bagian lainnya, dan pertempuran blok demi blok yang melelahkan terus berlanjut. Zelensky mengatakan Kamis malam, sementara situasi di Donbas statis, pasukan Ukraina membuat beberapa kemajuan di wilayah Zaporizhzhia di selatan, di mana pasukan Ukraina mampu merusak rencana penjajah. Dia tidak memberikan rincian spesifik. Pemerintah Inggris mengatakan Rusia harus bertanggung jawab atas pengadilan palsu 2 warga Inggris dan seorang Maroko yang dijatuhi hukuman mati karena berperang melawan pasukan Rusia di Ukraina. Warga Inggris Aidan Aslin dan Sean Pinner dan warga Maroko Brahim Shadon dihukum oleh pengadilan yang dijalankan oleh otoritas separatis pro-Moskow di Republik Rakyat Donetsk yang memproklamirkan diri yang baru diakui Rusia dan beberapa negara. Otoritas separatis berpendapat orang-orang itu adalah tentara bayaran yang tidak berhak atas hak perlindungan yang diberikan kepada tawanan perang. Keluarga Aslin dan Pinner mengatakan kedua pria itu adalah anggota militer Ukraina yang sudah lama menjabat. Ayah Shadon mengatakan kepada surat kabar online Maroko, putranya bukan tentara bayaran dan dia memegang kewarganegaraan Ukraina.
Selama 1 hari terakhir, 126 ranjau dari berbagai jenis yang dipasang oleh nasionalis Ukraina, termasuk 54 ranjau anti-tank, telah ditemukan dan dihancurkan. Hingga 200 tentara Ukraina mati saban hari dalam serangan militer Rusia. Dan hanya tambahan persenjataan Barat yang bisa membalikan serangan Rusia, mengurangi korban dan memaksa Moskow ke meja perundingan. Hal itu diungkapkan penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak seperti laporan Associated Press Jumat 10 Juni. Kehilangan harian antara 100 dan 200 tentara Ukraina adalah akibat dari kurangnya keseimbangan antara Ukraina dan Rusia yang menghancurkan hampir semua hal non-nuklir di garis depan dalam upaya Ukraina untuk maju di wilayah Donbas timur Ukraina di sekitarnya. Kata Podolyak kepada BBC dalam sebuah wawancara yang disiarkan Kamis 9 Juni. Baru-baru ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan jumlah korban tewas tentaranya setiap hari mencapai 100 orang. Tapi Podolyak mengatakan jumlah itu bertambah. Para pejabat Ukraina menunjuk pada kerugian yang meningkat untuk menekankan permintaan mereka akan lebih banyak senjata Barat, yang sangat penting bagi keberhasilan tak terduga negara itu dalam menahan pasukan Rusia yang lebih besar dan lebih lengkap. Setelah upaya ceroboh untuk menguasai Kiev pada hari-hari awal perang, Rusia mengalihkan fokusnya ke wilayah Donbas yang berisi tambang batu bara dan pabrik. Namun kemajuannya di sana dianggap lamban oleh Barat. Podolyak memperbarui seruan pemerintahnya kepada Barat untuk memasok Ukraina dengan lebih banyak sistem peluncur roket ganda. Ketakutan Barat bahwa peluncur roket akan digunakan untuk menyerang sasaran di dalam Rusia dan berpotensi meningkatkan konflik menjadi kebakaran yang lebih luas. Podolyak mengatakan itu tidak akan terjadi. Kerja keras di Donbas berlanjut pada Jumat, di mana seorang gubernur Ukraina menyatakan pasukannya bertempur untuk setiap rumah dan setiap jalan di Severodonetsk. Fokus pertempuran baru-baru ini, Severodonetsk berada di kantong terakhir wilayah Luhansk yang belum diklaim oleh Rusia. Gubernur Luhansk Serhiy Haidai mengatakan kepada The Associated Press bahwa pasukan Ukraina mempertahankan kendali atas zona industri di tepi kota dan beberapa bagian lainnya, dan pertempuran blok demi blok yang melelahkan terus berlanjut. Zelensky mengatakan Kamis malam, sementara situasi di Donbas statis, pasukan Ukraina membuat beberapa kemajuan di wilayah Zaporizhzhia di selatan, di mana pasukan Ukraina mampu merusak rencana penjajah. Dia tidak memberikan rincian spesifik. Pemerintah Inggris mengatakan Rusia harus bertanggung jawab atas pengadilan palsu 2 warga Inggris dan seorang Maroko yang dijatuhi hukuman mati karena berperang melawan pasukan Rusia di Ukraina. Warga Inggris Aidan Aslin dan Sean Pinar dan warga Maroko Brahim Shadon dihukum oleh pengadilan yang dijalankan oleh otoritas separatis pro-Moskow di Republik Rakyat Donetsk yang memproklamirkan diri yang baru diakui Rusia dan beberapa negara. Otoritas separatis berpendapat orang-orang itu adalah tentara bayaran yang tidak berhak atas hak perlindungan yang diberikan kepada tawanan perang.